Wa thaminu, dan adab yang kedelapannya, yaitu ayyuqallila isti'malal mata'imi allati hiya min asbabil baladati. Selayaknya seorang salik, seorang talib, seorang murid, dia menyedikitkan menggunakan atau mengkonsumsi makanan-makanan, menyedikitkan mengkonsumsi makanan-makanan yang membuat dia dedel. Itu apa dedel? Baladah itu kalau bahasa Jawanya dedel. Dedel itu ya jadinya bodoh, tumpul otaknya, tidak mudah memahami ilmu. Nah gitu ya, dedel itu ya. Nah nanti tim Katib silahkan carilah kata yang terbaik apa itu ya. Dedel itu apa bahasa Indonesia yang terbaik itu. Tumpul akalnya, otaknya tuh gitu. Wa dha'fil hawasi, dan juga mengurangi makanan-makanan yang membuat lemahnya panca indera. Seperti apa? Katuffahil khamidi, seperti apel yang sangat asam, apel yang sangat masam. Kalau apelnya manis, seger-seger nyos gitu kan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau apel yang asam, ya itu diupayakan dimatangkan dulu sajalah, atau dibuat manisan. Maksudnya jangan berlebih, jangan sering-sering, jangan berlebihan. Ini salah satu contoh yang menurut Syekh Hasyim Asy'ari bisa melemahkan panca indera kita, atau juga membuat kita tumpul otak kita tuh. Bukan nggak boleh makan apel, apel bagus, asalkan tidak yang masam, bukan yang apel yang masam sekali. Wal baqillai, dan juga kacang sayur, kacang panjang. Diupayakan jangan sering-sering makan kacang panjang kalau kita sedang dalam proses pembelajaran. Ya, proses memahami ilmu, proses belajar ilmu, terutama bagi santri-santri. Santri itu tidak harus berarti yang memang di pondok ya. Kita-kita yang ngaji sekarang juga yang punya adab santri, punya etika santri, punya perilaku santri, itu juga santri. Yang punya guru, ulama, dan tetap istiqomah ngaji, adabnya sebagai santri, yaitu santri. Jadi kira-kira kacang panjang itu kurang bagus jika dikonsumsi terus-menerus tiap hari, gitu loh maksudnya. Kemudian juga apel yang kecut, apel yang sangat masam, itu juga kurang bagus jika terus-menerus dikonsumsi, ya, keseringan. Wa syurbil khalli, dan meminum cuka, ya, cuka diminumin gitu, nggak ada kerjaan, cuka diminum. Kecuali memang diproduksi untuk membuat jamu. Cuka apel diproduksi oleh Mbak Reni dan Mas Jarwo, ya, diproduksi dengan bawang putih tunggal, kemudian jahe, kemudian perasan jeruk lemon, terus pakai sedikit cuka apel, tidak banyak, cuma sedikit, itu mah tambahan, sama madu. Dimasak, tapi madu nanti terakhir kalau sudah hangat. Kemudian diminum 1 sendok setelah bangun tidur, pas bangun tidur, kemudian juga pas mau tidur minum 1 sendok. Nah itu kan tidak berlebihan, karena juga ada campuran-campuran lainnya, tidak hanya cuka. Itu tidak mengapa kalau itu. Ini mah cuka diminumin, disuruh depan cuka, ya kan? Tiap hari beli asinan cuka,
asinan cuka tiap hari, ayo terus sampai gigi rontok, iya kan nggak bagus. Kemudian lambungnya, ususnya juga terkikis, kurang bagus. Wa kadzalika ma yukthiru isti'mal, termasuk ini nih yang perempuan, aing ngabaso teh cuka nasok setengah botol, pantes sok disumputkeun ku tukang baso. Sok nanya, "Mas, cukanya di mana?" Pada jak si Mas teh maneh masok cuka sok beak setengah botol. Pantes ku si Mas sok disumputkeun. Sedikit we sancrit. Ka tukang baso sok neangan cuka keur naon nya. Wa kadzalika ma yukthiru isti'maluhu al-balghama al-muballida. Begitu pula hindari banyak mengkonsumsi, bukan tidak boleh mengkonsumsi, bukan, tapi hindari memperbanyak memakannya, hindari terlalu banyak mengkonsumsinya. Di sini kalimatnya begitu. Bukan tidak boleh sama sekali, boleh mah boleh, sesekali boleh. Asinan sesekali boleh, asin banget, aseman sesekali boleh, asem banget. Nah, terserah itu. Siap-siap ya ambulan datang. Begitu pula jangan terlalu banyak memakan hal yang bisa menimbulkan dahak yang membuat tumpulnya akal kita. Kebanyakan bulgham, lendir-lendir, karena itu kan akan memicu saraf-saraf di kepala kita yang mengeluarkan lendir, entah di otak ataupun di pangkal hidung ataupun di tenggorokan kita. Nah itu pada saat tidur kan berarti turun ke sini, bisa jadi ngumpul di kepala. Itu membuat aliran darah dan oksigen di otak kita tidak lancar. Al-balghamal muballida lidzihni, yang bisa menumpulkan akal kita. Wal mutsaqqila lil badani, dan juga bisa membuat badan kita menjadi berat untuk beraktivitas, malas beraktivitas. Seperti apa? Kakat rotil albani, seperti terlalu banyak minum susu. Bukan tidak boleh minum susu, harus minum susu, bagus, boleh. Tapi berlebihan minum susu yang mengandung fat terlalu banyak, terlalu tinggi, mengandung karbo terlalu tinggi, gula apalagi, jangan terlalu banyak gula, sudah cukup. Kita Indonesia ini terlalu banyak gula, akhirnya banyak yang diabetes. Kurangi. Kalau minum kopi jangan terlalu manis. Terlalu banyak lemaknya, yang terlalu banyak lemak, susunya itu lebih lagi, jangan terlalu banyak, ya. Ya diatur lah. Karena orang hamil saja tiap hari minum susu. Judulnya kopi. Kopinya 1/3, susunya 3/4. Itu kan akhirnya apa? Susah nantinya melahirkannya. Mau disesar, tapi untung alhamdulillah enggak jadi. Ya, dengan izin Allah, berkat doa terus tuh. Yang sekarang sedang hamil nih, rajin-rajin, terutama di saat sudah memasuki kandungan 7 bulanan, 7 bulan 8 bulan, rajin-rajin baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Hanna waladat Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud biidnil malikil ma'bud. Kita juga bisa mendoakan orang-orang yang hamilnya sudah memasuki masa kandungan menjelang lahiran. Doakan, bisa dipegang perutnya gitu kan. Biasanya kontraksi. Orang-orang ibu-ibu hamil
Yang sedang hamil minta doakan, suaminya minta tolong doakan, pegangin, itu beberapa orang tuh. Padahal nggak langsung megang langsung, cuma di depannya aja diginiin gitu kan, dideketin tangan sambil baca doa itu langsung, langsung lo bergerak, nyari bolongan, nyari jalan tuh janinnya. Itu nyata itu, benar. Yang mau operasi gak jadi nih, tanya Mas Sigit tuh, vokalis Hadroh ya Mas Sigit ya. Nggak jadi istrimu operasinya? Alhamdulillah. Jadi sudah dibawa ke bidan. Pembukaan 1 aja lama. Pas sudah pembukaan 3 masuk lagi bayinya ke dalam. Repot. Sudah mesen ruangan operasi ya Mas ya? Sudah mesen ruangan operasi. Cuma Mas Sigit tos-tosan ke majelis. Mudah-mudahan katanya gurunya ada di majelis. Pas kebetulan kita ada di sini. Bawa air tuh. Minta doa, pakai itu doanya 11 kali. 11 kali. Ambil juga air ini nih, air kolam yang sudah dicampur dengan air cucian rambut Rasul, campur. Gimanain, diminumkan dan dibasuhkan. Kalau masih bisa minum, plus basuh ke perutnya, dibasuhkan. Nunggu kendaraan doang ya Mas ya. Lagi nunggu mobil untuk membawa ke rumah sakit. Sudah confirm ke rumah sakit, sudah siap. Ruangannya apa sudah siap untuk sesar. Pas diminumkan kemudian dibasuhkan, itu langsung kontraksi, kenceng, brol, lahiran lancar, ya di rumah praktek bidan di sini. Alhamdulillah. Asal kita yakin, karena kunci utamanya di ijabah doa itu keyakinan. Asyartul ula fi ijabati doa at-tayaqunu. Syarat pertama diijabahnya doa itu keyakinan. Bahkan orang non muslim minta doa ke saya karena yakin itu diijabah. Ada bos yang punya pabrik rotan, pabrik mebel rotan untuk ekspor di Cirebon, orangnya orang Jakarta, Mangga 2. Sampai sekarang itu mangga nggak nambah-nambah, 2 terus. Orang non muslim ya, keturunan Tionghoa itu nyari saya, punya anak ganteng, gagah, tegap, tapi stres ya, kisaran STM waktu itu dia sekolahnya tuh, SMK, udah kemana-mana susah. Akhirnya datang, katanya ada petunjuk ke saya diajak, dibawa ke rumahnya. Kemudian beliau mempersilahkan, pokoknya apapun, perlu apa, kira-kira apa. Kata saya minta izin, saya bawa 1 santri, saya minta izin mau ngedoain tiap ruangan. Oh silahkan Pak Ustadz, katanya mangga. Saya minta santri saya buat Arifin, waktu itu ngajar Kang Arifin, Nandek maapalah, Pak Ikin juga tahu. Pin, adanin semua ruangan diadanin, semua ruangan diadanin. Siap, adanin. Pas ada salah satu ruangan, ada dewinya, Dewi Kuan Im. Turun dulu dia nanya, itu ruangan terakhir ada Dewi Kuan Im, gimana? Adanin depan Dewi Kuan Im, biar Dewi Kuan Imnya sholat. Ya, akhirnya diadanin. Ini nyata, benar. Bisa ditanyakan di Kang Arifin. Setelah itu kita mah di ruang bawah nih dengan tuan rumah semuanya. Setelah selesai diadzanin, tuan rumah yang bilang, "Nyes, kita juga kerasa, nyes, sejuk itu satu rumah yang tadinya gerah panas. Sejuk satu rumah. Ini kok sejuk ya sekarang?" Gitu. Arifin turun beres. Alhamdulillah. Terus beliau tanya akhirnya, "Terus apa lagi yang harus kami lakukan?" Ada kalimat yang harus dibaca, kata saya. Apa itu? Mau tidak? Mau. Diajarin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ngikutin semua. Alhamdulillah. Terus wudu 5 kali sehari, diajarin gimana caranya wudu gitu. Saya nggak ngajak dia masuk Islam, enggak. Ya, bukan saya minta dia harus masuk Islam, saya enggak maksain dia supaya masuk Islam, enggak. Cuma dia nanya, apa yang harus kami lakukan?
baca syahadat ini doanya ditulis pakai Latin, diamalkan. Nah, dibaca berapa kali? Sebanyak-banyaknya kata saya. Gitu. Sekeluarga saja, saling mendoakan satu sama lain. Terus wudu, dia nggak ngerti, kan orang non muslim, tapi saya ajarkan wudu bukan untuk supaya dia itu saat itu. Saya tidak mengajak dia supaya masuk Islam, bukan, tapi saya punya harapan. Barangkali dia dapat manfaatnya, merasakan manfaat dari kalimat syahadatain dan juga wudu. Suatu saat Allah memberikan taufik hidayah dan inayah kepadanya, dia datang lagi kepada saya benar-benar untuk memeluk Islam. Mudah-mudahan gitu. Kalaupun tidak kepada saya, siapa aja. Sembuh 2 hari, ya, 2 hari sembuh. Usahanya bagus, langsung datang bawa mebel dari bahan rotan semobil. Ya saya buat apa? Saya bagi-bagiin aja. Nah, harus yakin wudu kita harus, orang muslim itu harus yakin wudunya yang benar, jangan asal. Kemudian kalau kita menjaga wudu, kita akan dilindungi oleh Allah. Mau kerja wudu, saya kalau mau pergi-pergi berangkat saya wudu selalu. Itu. Nanti kalau memang batal, ketika ke rest area wudu lagi, seperti itu selalu. Nanti ke tempat lokasi acara tausiah, kalau saya batal, saya akan wudu lagi. Wudu, jaga wudu. Al wudu junnatun, wudu itu bentengan. Dan air wudu saja itu bisa dikonsumsi, barokah. Rasulullah sampai meminum air bekas wudu para sahabat. Haditsnya hasan, ada di dalam kitab Majmu'uz Zawaid juz pertama. Makanya saya dengan teman-teman siapa juga banyak yang suka wudu di sini. Air wudunya suka kita konsumsi, nggak apa-apa. Nah itu sekilas, mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan dulu kajiannya. Apalagi yang membuat lendir-lendir di kepala, di otak itu semakin banyak. Wassamaki, terlalu banyak makan ikan. Ya, bukan berarti nggak boleh, tapi diatur bergantian antara ikan, kemudian makanan ya dari daging lah, ayam apa, sayuran bagus tuh ya, diperbanyak. Washbadalika, dan hal yang serupa dengan itu. Wayam bagi, dan penting apa? Ayyajtaniba ma yurithun nisyana. Kita menghindari hal-hal yang bisa membuat lupa, mewariskan kepada sifat lupa, menimbulkan sifat lupa. Bil khosyati, secara khusus. Seperti apa? Ka'akli athari thawril fa'ri. Ada hal yang memang dia memang bisa membuat kita menjadi pikun, pelupa. Apa? Memakan makanan yang sudah digigit oleh tikus. Makanan yang sudah digigit oleh tikus dihindarkan. Itu bisa membuat kita jadi pelupa. Termasuk yang digigit oleh codot, mangga yang sudah kerowok separoh gitu kan. Nah, itu juga sama tuh. Karena ada bakteri-bakterinya yang meresap. Wa qiraati alwahil quburi, dan juga sering membaca tulisan pada batu nisan, itu juga membuat kita pelupa. Sering membaca tulisan pada batu nisan, kuburan, itu menjadi pelupa. Waddukhuli baina jamalaini maqturaini, dan masuk di sela-sela 2 unta yang sedang diikat. Ya, 2 unta yang dua-duanya sedang diikat, kita masuk di sela-selanya. Itu juga ada hikmah, ada rahasia, di mana akan menjadikan orangnya yang masuk ke dalam sela-sela 2 unta yang dua-duanya diikat itu menjadi pelupa. Wa ilqa'il qamali hayyan, dan juga membuang kutu yang masih hidup.
Kalau kita punya kutu dapat dibuang, apalagi dimakan. Nah, jadi pikun tuh. Mantak sok ibu-ibu sok silih siaran gitu nya nguntuy ka ditu aya genepan tujuhan gitu silih siaran we. Nu terakhir ku monyet ini siaranana nu terakhir pangluhurna. Heeh. Menang kutu gegel talag, menang kutu gegel talag kletuk kana enak cenah gitu kan. Oh gawe. Nanti kayak Pak suami tolong kasih makanan yang layak buat istrimu daripada istrimu jadi pemakan kutu kos monyet mungkin. Watasiu dan yang kesembilannya yuqallila naumahu, hendaknya menyedikitkan makan. Tidur, mohon maaf. Hendaknya menyedikitkan tidurnya malam yalhaqhu dararun. Selama tidak menimbulkan madarat, tidak menimbulkan bahaya dengan menyedikitkan tidur tersebut. Fi badanihi, di dalam badannya, wa dhihni, dan juga di dalam fikirannya. Wala yazida fi naumihi fil yaumi wal lailati, dan diupayakan tidak menambahi durasi tidurnya dalam waktu sehari semalam ala thamani sa'atin, lebih dari 8 jam. Jangan. Diupayakan jangan lebih daripada 8 jam tidur kita dalam sehari semalam. Wa huwa thuluthuz zamani, dan 8 jam itu merupakan sepertiga waktu dalam 24 jam. Fa in ihtamala haluhu aqalla minha fa'ala, dan jika dia mampu untuk menyedikitkan tidur, ya, maka lakukan. Jika memang, tapi jangan sampai kita tidak tidur tapi melakukan hal yang ghaflah, yang tidak bermanfaat. Jangan sampai begitu. Lebih baik kamu tidak begadang tapi kamu berniat untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan. Tidur nggak apa-apa, niat menghindarkan diri dari kemaksiatan, tapi jangan berlebih. Isilah dengan kreativitas. Wala ba'sa, dan tidak mengapa. Apa? Ayyuriha nafsahu wa qalbahu. Dia mengistirahatkan dirinya dan juga jiwanya, wadhinahu, dan fikirannya, wabasaruhu, dan pandangan matanya, idza kalla syai'un min dzalika, jika semua yang telah disebutkan tadi, jiwanya, pikirannya, pandangannya, atau tubuhnya sedang dalam kondisi yang boring, lelah, ya, wa dha'ufa bitanazzuhin wa tafarrujin, dan anggota tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita ketika itu sedang lemah, artinya memang sedang pusing. Perlu apa? Perlu refreshing, bitanazzuhin, rekreasi, wa tafarrujin, dan juga refreshing. Fil mutanazzahati, di tempat-tempat untuk rekreasi tapi jangan untuk maksiat. Ya, boleh kita ke gunung kayak Mas Ferry, naik gunung Semeru, Ngabladug gitu. Ini Mas Ferry ini naik gunung terus. Ayo untuk ke gunung, naik ke luhur dak, di luhur dak dia. Refreshing gitu ya. Enggak apa-apa, boleh. Boleh. Tapi kan di sini mah alih-alih refreshing, ibu-ibu ke mall malah bikin liur tagihan. Ayo sok. Bayaranna mahal, duit teh banyak. Aduh kumaha ieu teh. Makanya jauh kene ke tanggal 25. Bihaitsu ya'udu ila halihi wa la yudayyu alaihi. Sekiranya dengan refreshing itu dia mampu mengembalikan kondisi fitnya dan tidak menyia-nyiakan waktu, tidak menyia-nyiakan kebaikan. Wal ashiru, yang ke-10-nya, ini yang ke-10 terakhir dalam pembahasan bab ini. Ayat ruka, itu hendaknya seorang salik meninggalkan al-isyrata, pergaulan-pergaulan yang tidak bermanfaat, pergaulan ghaflah. Fa inna tarkaha min ahammi ma yanbaghi li talibil ilmi, karena dengan meninggalkan pergaulan yang tidak bermanfaat itu lebih penting bagi orang
yang mencari ilmu, orang yang belajar jalan-jalan ma'rifatnya Allah. Wala siyama, apalagi liwairil jinsi, sampai bercampur baur dengan lawan jenis, itu selayaknya tidak dilakukan. Khususnya in kathura la'abuhu, jika banyak main-mainnya, jika hanya banyak sia-sianya. Wa qallat fikratuhu, dan sedikit pemikirannya dalam pergaulan tersebut, tidak membuat kita pinter, tidak menjadi edukasi. Ngapain gitu loh, tidak banyak manfaatnya, maka hindari perkumpulan yang tidak banyak manfaatnya. Fa inna tab'a surraqun, karena watak, tabiat itu banyak mencuri. Mencuri apa? Mencuri jiwa kita. Ketika kita ngumpul dengan orang lain, watak orang-orang yang sering kita berkumpul dengannya, jika itu buruk, maka akan mencuri kesempatan kita untuk menjadi baik, akan mencuri kesempatan kita untuk berkarya. Akhirnya menghabiskan kesempatan kita, menghabiskan waktu, menghabiskan apapun itu, menghabiskan masanya kita. Wa afatul isyrati dhiya'ul umri, dan bahayanya bergaul bebas yang tidak bermanfaat itu adalah sia-sianya umur kita, bighairi faidatin, tanpa ada keuntungan, tanpa ada manfaatnya. Wa dhahabiddin, dan bahkan bisa menjadi hilang agama kita. Karena kata baginda Rasul, almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu bisa terpengaruh oleh kualitas agama komunitasnya, teman-teman bergaulnya. Falyanzur ila may yukhalilu, maka perhatikan siapa yang menjadi teman bergaulnya. Boleh kita kenal dengan orang lain, berteman dengan orang lain boleh, tapi untuk menjadikannya sebagai komunitas, menjadikannya sebagai teman karib, menjadi teman yang biasa berinteraksi dengan kita, selayaknya kita memilih yang bisa meningkatkan keimanan dan kualitas kepribadian kita. Idza kana ma'a ghairi ahlihi, jika kita bergaul dengan yang bukan ahlinya, maka contoh ahli agama maksudnya, maka bisa kehilangan agama kita. Fa in ihtaja ila man yashabuhu, jika kita membutuhkan pergaulan, jika membutuhkan teman, falyakun sahiban solihan, maka carilah teman yang soleh, dayyinan yang bagus, kuat agamanya, taqiyan yang bertakwa, wari'an yang wiroi, apik, hati-hati, zakiyan yang bersih, ya, juga pintar, kathirul khair yang banyak kebaikannya, sifat-sifat yang terpuji, banyak hal-hal yang positif yang bisa ditransfer kepada kita, yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Qalil syarri, yang sedikit sifat buruknya, sedikit hal yang minusnya dari dia. Hasanal muruati, yang bagus harga dirinya. Qalilal mamarati, yang sedikit permusuhannya, sifat dendamnya, kebenciannya itu sedikit saja, minimlah dia punya sifat-sifat seperti itu. Tidak pemarah, tidak mudah pendendam. Innasiya dzakkara, jika kita dalam keadaan lupa diri, maka dia akan mengingatkan kita. Wa in dzakara, dan jika kita dalam keadaan sedang sadar dalam kebaikan, a'anahu, dia akan menolong kita untuk lebih baik lagi dalam kemaslahatan, dalam jalan kemakrifatan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita mendapatkan ilmu yang juga bermanfaat. Nurnya ilmu, cahayanya ilmu meresap ke dalam jiwa raga kita. Manfaatnya bukan hanya untuk kita, tapi untuk keluarga dan seluruh kaum muslimin muslimat, untuk seluruh manusia bisa mendapatkan manfaatnya kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.